Halo, selamat datang kembali di channel Nasrul in the House. Masih bersama saya Nasrul. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang variabel-variabel psikologis yang masih update untuk diteliti saat ini. Jadi variabel-variabel yang saya sebutkan ini adalah variabel-variabel pilihan berdasarkan pengamatan saya sendiri. Mungkin bisa jadi rujukan buat kalian yang ingin meneliti ya. Oke, kemarin kita sudah membahas 10 variabel, sekarang variabel ke-11 sampai dengan 20. Langsung saja variabel ke-11 dalam penelitian psikologis yaitu subjective well-being atau kesejahteraan subjektif. Adalah evaluasi atau penilaian seseorang terhadap hidupnya secara kognitif dan afektif. Hal ini mencakup reaksi emosional seseorang terhadap kejadian atau peristiwa di dalam hidupnya, serta penilaian kognitif terhadap kepuasan dan pemenuhan kebutuhan di dalam hidupnya. Subjective well-being ditandai dengan rendahnya emosi yang negatif, kepuasan hidup yang tinggi, dan membuat hidupnya lebih berharga. Individu dengan subjective well-being yang tinggi adalah orang yang puas dengan hidupnya dan sering merasa bahagia, serta jarang merasakan emosi yang tidak menyenangkan seperti sedih atau marah. Sebaliknya, individu dengan subjective well-being yang rendah adalah orang yang merasa kurang puas dengan hidupnya, jarang merasa bahagia dan sering merasakan emosi yang tidak menyenangkan seperti marah atau cemas. Variabel yang ke-12 yaitu organizational citizenship behavior, yaitu merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja, melibatkan beberapa perilaku, meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku tersebut menggambarkan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satu bentuk perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif, dan bermakna membantu. Organizational citizenship behavior merupakan bentuk perilaku informal yang dimunculkan oleh individu selain perilaku formal sebagai bentuk kontribusi untuk kemajuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa organizational citizenship behavior merupakan sebuah perilaku kesukarelaan atau extra role behavior yang dilakukan individu dalam sebuah organisasi perusahaan, dan perilaku tersebut dapat menunjang efektivitas perusahaan dan dapat terjalankannya organisasi perusahaan secara lebih baik. Perilaku tersebut juga di luar dari job description dan tidak terdapat dalam penilaian kerja karyawan. Variabel yang ke-13 yaitu dating violence. Dating violence merupakan penggunaan atau ancaman berupa kekuatan fisik atau pengekangan yang dilakukan dengan maksud menyakiti orang lain dalam suatu hubungan asmara. Wolf and Wakerly dalam jurnalnya yang berjudul Dating Violence in Mid-Adolescent, Theory, Significance, and Emergency Prevention Initiative menyampaikan bahwa dating violence mengacu pada upaya apapun untuk mengendalikan atau mendominasi orang lain secara fisik, seksual, dan psikologis yang menyebabkan tingkat berbahaya tertentu. Murray dalam bukunya yang berjudul But I Love Him, Protecting Your Teen Doctor from Controlling Abusing Dating Relationship, yaitu terdapat 3 bentuk dating violence, yaitu verbal and emotional abuse atau kekerasan verbal dan emosional, sexual abuse atau kekerasan seksual, dan physical abuse atau kekerasan fisik. Variabel ke-14 yaitu prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah penundaan yang terbatas pada tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan belajar di lingkungan akademik. McCloskey dan Skilzo menjelaskan bahwa prokrastinasi akademik adalah kecenderungan untuk menunda-nunda kegiatan dan perilaku yang berhubungan dengan belajar di lingkungan akademik. Solomon dan Rothblum berpendapat bahwa prokrastinasi akademik mengacu kepada keterlambatan perilaku dan tekanan psikologis yang menjadi salah satu perilaku yang termasuk buruk, di mana saat seseorang harus mempertimbangkan besarnya hubungan penundaan dengan konsekuensi psikologis yang diasumsikan sebagai ketidaknyamanan emosional, rasa bersalah, depresi, kecemasan, atau stres.
Gustafsson dan Miyake menjelaskan bahwa prokrastinasi akademik merupakan suatu penundaan dalam mengerjakan tugas atau kegiatan akademik dengan disengaja dan sukarela, meskipun sebenarnya individu mengetahui dampak negatif dari penundaan tersebut yang seharusnya dikerjakan. Nah, dari beberapa penjelasan para tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah bentuk perilaku penundaan yang terbatas pada tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan belajar di lingkungan akademik. Variabel yang ke-15 yaitu depresi. Depresi adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik, hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Efek depresi dapat berlangsung lama atau bahkan berulang dan mampu mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Depresi dapat memperburuk dan bertahan lebih lama bila tak ditangani dengan serius. Dalam kasus yang parah, depresi memicu pengidapnya untuk melukai diri sendiri, hingga menimbulkan pikiran bunuh diri. Oke, sekarang variabel ke-16 yaitu bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental. Dilakukan berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Nah, menurut Wicaksono, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang tersebut atau membuatnya murung. Menurut Black and Jackson, bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan. Ada ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial. Dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. Variabel yang ke-17 yaitu Big Five Personality. Menurut Face and Face menyatakan bahwa Big Five adalah salah satu kepribadian yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang. Ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh para psikolog untuk melihat kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Terdapat 5 trait yaitu extraversion, neuroticism, openness, agreeableness, and conscientiousness. Extraversion yaitu individu dengan extraversion tinggi cenderung penuh kasih sayang, mudah bergaul, banyak bicara, menyukai kesenangan dan bersemangat, sedangkan jika rendah, individu cenderung tidak peduli, penyendiri, pendiam, serius, dan tidak berperasaan. Yang kedua yaitu neurotisme. Jika individu memiliki trait kepribadian ini tinggi, maka individu tersebut cenderung pencemas, temperamental, sentimental emosional, dan jika neurotismenya rendah, maka sikap yang dimunculkan adalah tenang, bangga dengan dirinya sendiri, tidak emosional, dan kuat. Yang ketiga yaitu openness. Openness pada individu yang tinggi memiliki ciri imajinatif, kreatif, inovatif, penasaran, dan bebas. Namun jika openness rendah memiliki ciri kuat realistis, tidak kreatif, konvensional, tidak penasaran, dan konservatif. Yang keempat adalah agreeableness. Agreeableness yang cenderung tinggi maka akan memiliki ciri berhati lembut, mudah percaya, dermawan, ramah, toleran, dan bersahabat. Namun jika agreeableness-nya rendah, maka sikap yang akan muncul adalah keras hati, penuh kecurigaan, kritis, cenderung lekas marah. Yang kelima yaitu conscientiousness. Conscientiousness yang tinggi memiliki ciri teliti, bekerja keras, teratur, tepat waktu, ambisius, dan gigih. Jika conscientiousness-nya rendah, memiliki ciri ceroboh, malas, tidak teratur, terlambat,
tidak memiliki tujuan dan mudah menyerah. Variabel yang ke-18 yaitu dark triad personality. Dark triad adalah sebutan untuk kumpulan 3 sifat kepribadian yang cenderung negatif karena dianggap dapat berbahaya untuk orang lain. Istilah dark triad ini pertama kali dikemukakan oleh Paulus dan Williams pada tahun 2002 dalam sebuah penelitian tentang kepribadian. Ketiga sifat kepribadian itu adalah narsisme, psikopat, dan Machiavellianism. Bagi yang penasaran seperti apa penjelasan tentang ketiga sifat dark triad ini, yaitu yang pertama narsisme. Narsisme ditandai dengan ciri terlalu mengagungkan diri sendiri, egois, kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, dan ketidakmampuan untuk melihat dunia dari mata orang lain. Bisa dibilang bahwa narsisme merupakan kecintaan yang berlebihan pada diri sendiri. Seorang narsistik percaya bahwa dirinya lebih hebat dibanding orang lain dan ia ingin orang lain mengakui hal itu. Mereka tidak hanya berusaha menjadi pusat perhatian atau berusaha menjadi pujian saja, tetapi mereka ingin selalu dipuja. Makanya seorang narsistik akan menuntut segala hal yang harus sesuai dengan standar mereka. Yang kedua yaitu psikopat. Psikopat adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan keegoisan, kurangnya penyesalan, impulsif, dan perilaku melanggar hukum. Ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran, seorang psikopat tahu apa yang mereka lakukan itu salah, tetapi mereka sama sekali tidak peduli akan hal itu. Mereka tidak akan merasa bersalah karena seorang psikopat tidak punya rasa empati dan hati nurani. Yang ketiga yaitu Machiavellianism. Machiavellianisme adalah penggunaan manipulasi dan eksploitasi terhadap orang lain untuk mendapatkan kontrol atas orang tersebut. Memiliki pandangan sinis pada moralitas seseorang dan beranggapan bahwa orang-orang yang patuh terhadap nilai moral semata-mata karena mereka tidak cukup pintar untuk mengakali nilai moral tersebut. Machiavellianism menyarankan seseorang memimpin boleh bersikap tidak jujur atau manipulatif sebagai taktik untuk menduduki kekuasaan dan posisi yang diinginkan. Orang dengan sifat Machiavellianisme ini akan sangat lihai dalam berkata dan melakukan taktik untuk mempengaruhi orang lain, sehingga seringkali korbannya tidak sadar bahwa mereka telah diperalat atau dimanfaatkan. Variabel yang ke-19 yaitu insecure attachment. Insecure attachment merupakan derajat seseorang memandang diri sendiri dan orang lain baik, di mana setidaknya terdapat salah satu aspek negatif pada cara memandang diri maupun orang lain, di mana terbagi menjadi 3 jenis yaitu preoccupied, dismissive, dan fearful avoidant attachment. Bartholomew dan Horowitz membagi insecure attachment menjadi 2 dimensi, yaitu anxiety dan avoidance. Anxiety dicirikan dengan adanya rasa takut akan pengabaian dari orang lain, termasuk pasangan dalam relasi romantis. Avoidance dicirikan dengan kecenderungan menghindar dari orang lain, baik dalam hubungan romantis maupun pertemanan. Attachment pada masa sebelumnya dan penghayatan seorang terhadap relasinya dengan pasangan menjadi faktor yang mempengaruhi attachment yang dimiliki. Variabel yang ke-20 yaitu fanatisme. Menurut Robles, fanatisme digambarkan sebagai ketaatan yang penuh semangat dan tidak bersyarat terhadap suatu sebab. Antusiasme yang obsesif terhadap subjek tertentu dengan cara keras kepala, tidak pandang bulu atau kekerasan. Fanatisme melebihi rasionalitas, dapat mencapai tingkat ekstrim sampai pada titik pembenaran. Fanatisme merupakan fenomena yang sangat penting dalam budaya modern dan realitas pribadi dan di sosial masyarakat. Hal ini karena budaya sekarang sangat berpengaruh besar terhadap individu dan hubungan yang terjadi di diri individu, menciptakan suatu keyakinan dan pemahaman berupa hubungan, kesetiaan, pengabdian, kecintaan, dan sebagainya. Menurut Churchill bahwa a fanatic is one who can change his mind and won't change the subject, dengan artian bahwa
seseorang yang fanatik yang mana tidak bisa berubah pemikirannya dan tidak akan berubah pokok materi. Fanatisme didefinisikan sebagai pengabdian yang luar biasa untuk sebuah objek, di mana pengabdian terdiri dari gairah, keintiman, dan dedikasi, dan luar biasa berarti melampaui rata-rata biasa yang biasa. Objek dapat mengacu pada sebuah merek, produk, orang, misalnya selebriti, acara televisi, atau kegiatan konsumsi lainnya. Fanatik cenderung bersikeras terhadap ide-ide mereka yang menganggap diri mereka atau kelompok mereka benar dan mengabaikan semua fakta atau argumen yang mungkin bertentangan dengan pikiran atau keyakinan. Kalau saat ini mungkin itu ya, fanatisme terhadap selebriti atau K-pop-nya. Bisa itu. Nah, dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa fanatisme adalah suatu sikap penuh semangat yang berlebihan terhadap suatu segi pandangan atau suatu sebab. Antusiasisme yang obsesif pada suatu objek dan pengabdian yang luar biasa untuk sebuah objek. Fanatisme sendiri terjadi karena suatu budaya sekarang sangat berpengaruh besar terhadap individu dan hubungan yang terjadi di diri individu menciptakan suatu keyakinan dan pemahaman berupa hubungan, kesetiaan, pengabdian, kecintaan, dan sebagainya. Oke guys, itulah 10 variabel psikologis yang masih update untuk diteliti saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.